Saya sedih memiliki ayah yang secara pemahaman ilmu agamanya bagus, mengajar di pesantren, tetapi untuk akhlaknya sering berbohong, sering tidak menepati janji, senang berhutang, selalu merasa benar dengan pendapatnya, dan sering disertai dalil-dalil. Untuk kewajiban rutin sholat 5 waktu, sholat sunnah, tadarus selalu dilakukan. Bagaimana cara saya berbakti Ustadz? Selama ini yang saya lakukan selalu mendoakan agar beliau hatinya diberikan hidayah oleh Allah. Saya berusaha berbuat baik, berkata santun, memberikan bantuan untuk biaya hidup sehari-hari. Saya sangat sedih Ustadz, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Umur saya 46 tahun. Atas tausiahnya saya haturkan terima kasih. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan dilimpahi keberkahan. Amin. Ya, matur suwun keikhlasan doanya. Yang panjenengan lakukan itu sudah betul. Ya. Itu beberapa yang panjenengan lakukan tadi merupakan bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Anaknya melihat orang tuanya itu masih suka berbohong, padahal sholat 5 waktunya tertib. Anaknya ngerti orang yang sholat 5 waktunya itu tertib sesuai dengan fungsinya betul, tidak mungkin akan berbohong. Loh, lah ini bapak saya sholatnya tertib, ngajar di pesantren, nek dalil fasih, ngandani anake yang menyimpang dari agama, bapaknya pinter, fasih dengan dalil-dalilnya. Namun ternyata di banyak kesempatan bapaknya yang katanya paham agama dan pinter dalil tadi, di banyak kesempatan juga punya hobi yang lain, hobinya berbohong, berkata dusta. Lah anaknya ngerti bahwa sholat itu tanha anil fahsya wal mungkar. Fungsi sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Bohong itu termasuk mungkar, dosa di sisi Allah, sehingga sholatnya tidak bermanfaat. Anaknya sedih karena ngerti, bapakku sholat nih kok ya jek ngapusi terus, tidak ada kebaikannya ini kalau terus-terusan begini. Nah, sedih, grantes anaknya. Kemudian yang dilakukan oleh anaknya tadi, berusaha menegur, meluruskan bapaknya yang masih suka berbohong. Ya. Sebagai bentuk bakti, memang kita tidak membiarkan orang tua kita yang melanggar aturan syariat. Kewajiban kita memberikan pelurusan, berikan nasihat, memberikan teguran, namun dengan cara yang santun. Jangan dengan cara yang kasar. Walah pak, wis ora kacek nganggonmu sholat pak. Sholat jentat-jentit ning yo ngapusi. Arep entuk nemoni apa to pak lah. Dengan bahasa seperti itu, tentu orang tua tidak akan menerima, karena biar bagaimanapun di hadapan orang tua kita tetap dianggap sebagai anak. Apalagi orang tua banyak yang merasa mosok anak ngandani bapak. Anak lagi wingi sore mosok ngandani bapak. Ada orang tua yang seperti itu. Maka kita sebagai anak menegur, sebagai bakti kita kepada orang tua yang menyimpang dari aturan Allah, kita tegur dengan cara yang santun. Selain menegur, kita doakan. Perkara diterima atau tidak, nasihat-nasihat baik
Diterima atau tidak itu sudah bukan menjadi urusan kita. Wa ma'ala rasulina illal balaghul mubin. Kewajiban Rasul itu juga hanya menyampaikan keterangan dengan gamblang, dengan nyata. Perkara diterima oleh manusia atau tidak sudah bukan tanggung jawab Rasul. Nah, kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan. Perkara tadi nasihat panjenengan diterima, belum diterima oleh Bapak panjenengan, jangan putus asa. Jangan putus asa terus berhenti tidak mau memberikan nasihat, jangan. Terus beri nasihat dengan cara yang santun, lihat keadaan dan kondisinya dulu. Kalau Bapak panjenengan baru marah-marahnya, kondisinya tidak nyaman, jangan berikan nasihat-nasihat. Yang ada duka-duka, marah tambah marah. Wingi ngerti apa to nduk ngono. Wingi ngerti apa to lele ngono. Anak kok ngandani wong tuwa. Ya akan begitu, maka lihat ketika kondisinya sudah nyaman, hatinya nyaman. Ya. Mungkin baru pulang kerja capek, ya jangan langsung diceramai, diberikan nasihat-nasihat, jangan. Kondisi capek, ya biarkan dulu. Sebagai anak, wah saya Pak, pulang dari kerja, mungkin kalau bapaknya sukanya teh panas, buatkan teh panas dulu. Buatkan teh panas, kemudian setelah itu siapkan daharnya, dengan sambil dipijit, pijit di tangannya, pundaknya, kakinya. Nanti kalau sudah fresh, baru Pak, Bapak itu kan ngajar di pesantren. Yang Bapak ajarkan itu kan mesti kebenaran dan kebaikan, wong di pesantren. Bapak kalau di pesantren apakah ngajari muridnya untuk tidak berkata jujur, untuk berbohong? Panjenengan yang tahu kondisi Bapak panjenengan, maka masukkan nasihat saat kondisi emosional Bapak panjenengan tidak sedang tinggi, artinya sedang fresh. Masukkan nasihat demi nasihat. Selain itu doakan terus. Mudah-mudahan bapaknya diberi hidayah oleh Allah, dibuka hatinya untuk bisa mengamalkan apa yang menjadi nasihatnya. Nah, ini dosa di sisi Allah. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Nah, tadi bapaknya tadi di pesantren tentu ngajar santrinya, ngajar muridnya untuk berkata jujur. Tidak mungkin ya, seorang guru, seorang ustadz di pesantren mengajar santrinya, anak-anakku mulai hari ini berkatalah dengan perkataan yang bohong. Tidak mungkin yang diajarkan seperti itu. Jangan berkata jujur. Kalau kamu jujur, ajur. Tidak mungkin ustadz ngajarkan begitu, itu tidak mungkin. Mesti yang disampaikan murid-muridku atau anak-anakku, bicaralah dengan jujur. Mengapa? Karena Nabi kita bersabda, alaikum bisidqi. Wajib atasmu anak-anakku untuk berkata jujur. Mengapa kok kita diperintahkan oleh Nabi kita agar berkata jujur? Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kalau kita ingin kebaikan di sisi Allah, yang pertama harus kita lakukan anak-anakku adalah berkata jujur. Karena jujur akan membawa seseorang kepada kebaikan. Dan ketahuilah wahai anak-anakku, murid-muridku, wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan akan membawa pelakunya masuk ke dalam surganya Allah. Jadi kalau kalian pengen masuk surganya Allah, pertama kalian harus berbuat baik. Untuk berbuat baik, pertama kali yang harus kalian lakukan diawali dengan berkata jujur, jangan bohong. Nah, kalau kalian berkata bohong, ya jangan harap surga, neraka adanya.
neraka. Maka jadilah pribadi yang jujur. Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang itu kalau terus-menerus dia berlaku jujur, wa yataharras sidqa, dan memilih kejujuran, hatta yuktaba indallahi siddiqan, dia akan ditetapkan di sisi Allah bahwa dia sebagai orang yang jujur, yang berhak mendapatkan surganya Allah. Maka jauhi dusta anak-anakku, iyyakum wal kadziba. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena pangkal kedurhakaan semuanya diawali dari perkataan dusta. Sekali kita berkata bohong, sekali kita berkata dusta, akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Mengapa begitu? Karena takut konangan. Orang yang korupsi itu, sekali dia bohong, tidak mengakui, dia akan terus diikuti dengan kebohongan yang lain, kebohongan yang lain, kebohongan yang lain. Mengapa? Takut naik konangan bahwa dirinya korupsi. Takut. Kalau konangan dia berkata jujur, konangan akhirnya nanti dihukum. Akhirnya dihukum. Ya. Orang pencuri itu naik konangan itu juga berkata bohong. Karena takut kalau digebuki, takut dihukum. Sudah tertangkap basah pun juga demi Allah, demi Allah. Lah pencuri kan juga begitu. Yang konangan sudah tertangkap basah tetap tidak ngaku. Bahkan sampai membawa-bawa Allah. Demi Allah Pak, kula mboten. Padahal konangan tertangkap basah. Sehingga lebih takut kepada manusia untuk berkata jujur daripada takut dari azab Allah. Kemudian untuk berbohong. Ya, pangkal kedurhakaan adalah berbohong. Maka jauhilah bohong, wahai anak-anakku, murid-muridku. Meski itu yang diajarkan di santrinya, di pesantrennya. Mengapa? Fa innal fujur yahdi ilan nar. Tentu kalian tidak mau masuk neraka. Cita-cita kalian hidup di dunia ini adalah surganya Allah, bukan nerakanya Allah. Lah kalau kamu berkata bohong, kamu akan jadi orang durhaka. Kalau durhaka, maka kedurhakaan itu akan menyeretmu masuk nerakanya Allah. Sehingga kamu hidup dalam kebohongan. Wa ma yazalur rajulu yakdzibu. Jika kamu hidup terus melakukan kebohongan terus menerus, menutupi segala sesuatu, tidak berani berlaku jujur, tidak berani berkata jujur. Beti konangan menungso, tetapi tidak takut konangan Gusti Allah. Padahal Allah itu maha mengetahui, maha ngonangi, wis ning diwae, dimanapun kita berada, baik sendirian, baik di tengah-tengah orang banyak, atau dimanapun, di gua, atau di benteng yang tinggi, atau di dasar lautan. Dimanapun kita berada, Allah maha ngonangi, Allah maha mengetahui. Maka takutlah kepada Allah, jangan takut kepada manusia. Jangan takut kepada manusia, karena yang punya surga neraka itu Allah, bukan manusia. Yang punya kemuliaan itu Allah, bukan manusia. Manusia itu dilihat mulia dan tidak kan hanya di dunia ini saja. Dan yang melihat pun juga manusia yang lain. Ada manusia yang kaya, tapi tidak sholat, tetap oleh manusia yang lain dilihat bahwa dia mulia. Tetapi di hadapan Allah, dia hina dina. Dan sistem atau nizam dunia ini akan terbalik sekian ribu derajat ketika hari kiamat nanti. Ya, saat orang melihat seseorang itu kemuliaannya dilihat dari harta dan jabatannya, meski dia
tidak beriman kepada Allah, di akhirat menjadi terbalik. Orang yang ketika di dunia dihinakan, dipandang sebelah mata karena miskin, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan, pekerjaannya menurut kacamata manusia itu rendah, mungkin hanya sebagai buruh bangunan, mungkin sebagai tukang batu. Menurut manusia itu pekerjaan yang hina, namun menurut Allah itu sangat mulia kalau fulan beriman dan bertakwa, dan nanti di akhirat akan dimuliakan oleh Allah. Orang yang di dunia tidak ada takwa, tidak ada iman, meski kaya, di akhirat dihinakan oleh Allah. Sistem dunia terbulak-balik sedemikian rupa, di akhirat nanti tidak berlaku lagi sistem dunia. Nah, kalau di dunia berkata bohong bisa selamat dari manusia, jangan harap selamat dari Allah di akhirat nanti. Di dunia kita bisa membohongi manusia, namun jangan harap bisa membohongi Allah. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui yang tersembunyi dan yang lebih tersembunyi lagi. Ya'lamu sirra wa ma akhfa. Allah itu maha mengetahui yang tersembunyi, artinya yang kita bisikkan itu Allah maha mengetahui. Wa ma akhfa, dan apa yang lebih tersembunyi, yang masih ada di dalam hati kita, belum kita ucapkan, belum kita bisikkan, itu Allah sudah maha mengetahui. Maka jangan harap bisa menipu daya Allah seperti perilaku orang-orang munafik itu. Ya, dikiranya bisa menipu Allah dengan menyatakan secara zahir beriman kepada Allah, padahal dia menyembunyikan kekafiran. Hatinya condong pada kemaksiatan, hatinya condong pada kemungkaran, meski secara zahir dia menyatakan diri sebagai orang yang beriman. Orang munafik itu ingin menipu daya Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah balas tipu dayanya. Bukan berarti Allah menipu, bukan. Di saat orang munafik itu hendak menipu Allah bahwa dengan apa yang dia lakukan nanti juga bisa mendapatkan surganya Allah, dia sholat zahirnya. Dia merasa yakin dengan sholat ini juga mendapatkan surganya Allah. Ternyata sampai sana, apa yang dia idam-idamkan dari sholatnya, namun hatinya menyimpan, menyembunyikan kemunafikan, condong pada kemaksiatan, di hadapan Allah tidak mendapatkan apapun. Maka sia-sia harapannya. Lah, salah satu tanda orang munafik, idza haddasa kadzaba, apabila berbicara selalu berdusta, berbohong. Ini sholat tak? Lah, orang munafik itu memang sholat. Jangan dikira orang munafik tidak sholat. Abdullah bin Ubay bin Salul itu juga sholat. Bahkan selalu berada di dekat Nabi. Namun ketika berbicara selalu isinya bohong, bohong, dan bohong. Orang munafik itu juga sholat, tetapi punya sifat idza haddatsa kadzaba, suka bohong kalau bicara. Meski sholat, jangan dikira orang sholat itu tidak bisa terjerumus dalam sifat kemunafikan. Sangat bisa. Maka hati-hati. Ya, terus nasihati bapaknya. Ya, tadi dikatakan bapak paham agama. Coba diingat itu Quran surah Az-Zumar, berkali-kali sudah kita terangkan. Surah 39 ayat 9 itu. Kita lihat orang yang paham dengan orang yang tidak paham dengan agama. Siapa itu orang yang paham dan siapa orang yang tidak paham? Enggak dibaca lagi. Surat Az-Zumar nomor surat 39 ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbi
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Nah, apakah sama orang yang tahu, orang yang paham dengan orang yang tidak paham? Apa sama? Jadi paham agama menurut Allah itu bukan hanya di otak, bukan hanya sebagai pengetahuan saja. Dikatakan alim itu kalau sampai nuraninya itu paham. Tanda bukti bahwa kebenaran pemahaman itu merasuk ke dalam hatinya, ke dalam nuraninya, dia pasti mengamalkan apa yang dipahaminya. Kalau hanya sebatas paham, mengerti, namun tidak mau mengamalkan apa yang menjadi pemahamannya, berarti itu belum paham, karena belum mengamalkan. Pemahaman baru sebatas sebagai pengetahuan, baru berhenti di otak saja, belum bisa masuk ke dalam nurani, ya, ke dalam kolbun belum bisa masuk ke dalam kolb, masih berputar-putar di otak saja. Oh, ngerti berbohong itu dosa, perbuatan yang dibenci oleh Allah. Aku ngerti kuwi, ning aja mbok kandhani, karena aku jek seneng ngapusi. Pak, berkata bohong itu dusta loh Pak, perbuatan yang dibenci oleh Allah loh. Iya wis ket biyen jenenge wong ngapusi kuwi dosa. Ket zaman kowe rung lahir iki ngapusi wis dosa. Aku wis ngerti. Aku ya mulang ngono kuwi. Saya paham, saya tahu sejak kamu belum lahir itu yang namanya berbohong itu dosa. Dan saya juga mengajarkan itu kepada santri-santriku, bahwa berkata bohong itu dusta. Saya ngerti itu, tapi tidak usah dikandani, tidak perlu kamu nasihati, karena saya masih punya hobi berbohong. Lah artinya kalau memang begini berarti baru sekedar pemahaman sebagai pengetahuan, berhenti di otak. Otaknya sudah Quran, otaknya sudah Quran, sudah sunnah, karena ngerti berbohong itu dosa, dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dilarang oleh Allah dan Rasulullah, berbohong itu dilarang. Ngerti itu berarti otaknya paham, otaknya sudah Quran, otaknya sudah sunnah, namun hatinya belum Quran, hatinya belum sunnah. Dengan kata lain, otaknya Quran, hatinya setan, karena tidak mau mengamalkan apa yang dipahami. Lah, dalam ayat ini, Az-Zumar ayat 9 ini Allah menegaskan, kan tadi dicontohkan orang sholat. Qul amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman. Apakah mereka orang musyrik atau orang yang taat kepada Allah yang lebih baik? Ya, taat kepada Allah dibuktikan, ya, setiap malam sujud dan berdiri. Ini simbol apa ini, sujud dan berdiri? Simbol apa? Simbol bagi orang sholat. Jadi orang sholat itu sujud dan berdiri. Maka Allah sebutkan sujud dan berdirinya saja, orang sudah paham, oh ini berarti orang sholat. Orang sholat setiap malam bermunajat kepada Allah dengan tahajudnya, dengan sholat malamnya. Nah, tandanya orang sholat itu, sholatnya berfungsi, tandanya yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Orang yang sholatnya berfungsi,
Tandanya dia merasa takut betul, merasa khawatir dengan azab akhirat. Kalau merasa khawatir, takut betul dengan azab akhirat, tentu orang yang sholat tidak akan melanggar apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul. Salah satunya berbohong. Orang yang sholatnya berfungsi tidak mungkin akan berbohong, karena dia tahu itu larangan Allah, itu larangan Rasulullah. Kalau tak langgar, maka saya akan dapatkan azab di akhirat nanti. Sedang saya takut dengan azab akhirat, maka sholatnya bisa menjadi tameng untuk dia tidak berbohong. Dan tanda kedua bahwa orang yang sholatnya berfungsi, dia senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah. Nah, untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah, harus mentaati semua ketetapan Allah dan juga Rasulullah. Salah satunya ketetapan yang sudah Allah dan Rasul buat adalah berkata jujur. Maka orang yang sholatnya fungsi, dia akan berusaha semaksimalnya untuk berkata jujur agar mendapatkan rahmat dari Allah. Kemudian ayat itu berlanjut, Qul, katakan Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Nah, kalimatul istifham la lis-su'al wa innama lil hadar. Redaksi tanya tidak butuh jawaban. Namun redaksi tanya dalam ayat ini berfungsi sebagai peringatan. Kita tidak perlu menjawab dengan ucapan hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang alim dengan orang yang tidak alim, orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Pertanyaan ini tidak butuh jawaban kita. Yo beda, tidak. Namun butuh bukti jawaban, harus dibuktikan. Ayat ini tidak hanya apresiasi dari Allah bagi orang yang alim saja, bagi orang yang paham, bukan. Ayat ini di samping apresiasi Allah terhadap orang yang alim, ayat ini juga mengingatkan akan dunia tanggung jawab bagi orang yang tahu. Orang yang paham, tanggung jawabnya harus mengamalkan. Harus mengamalkan. Maka seorang alim yang tahu bahwa berkata bohong itu dosa, sedang berkata jujur itu adalah kebaikan, orang yang alim maka harus meninggalkan perkataan bohong dan berusaha untuk berkata sejujur-jujurnya. Ini orang alim. Maka ayat ini juga berbicara tentang dunia tanggung jawab bagi seorang yang sudah paham. Wah, ngerti yang ngono surasa ngaji ben ra mudeng sisan. Apa begitu? Wah, ternyata berat ya. Jadi orang yang paham agama itu ternyata berat, konsekuensinya berat. Kalau tidak mengamalkan, ancamannya neraka. Kalau paham kemudian punya tanggung jawab harus mengamalkan. Kalau tidak mengamalkan, ancamannya siksaan api neraka. Wis ngerti yo, ora usah ngaji. Kalau begitu lebih baik saya tidak usah mengaji biar tidak paham sisan. Nanti di hadapan Allah kalau ditanya tinggal jawab saya tidak paham ya Allah. Apa begitu? Kalau orang yang paham tidak mengamalkan, itu konsekuensinya berat di hadapan Allah. Namun juga punya potensi untuk mendapatkan kenikmatan surgawi. Ya, orang yang paham memang neraka terbuka lebar kalau dia tidak mengamalkan apa yang dipahami. Namun demikian surga juga terbuka luas kalau dia mengamalkan yang dia pahami. Kalau orang yang tidak paham tidak punya peluang masuk ke dalam surga. Kalau orang tidak paham.
Orang tidak paham itu bukan berarti memang betul dia tidak paham, namun banyak yang pura-pura tidak paham karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Termasuk ini tadi, paham namun tetap masih berbohong, berarti ini pura-pura tidak paham. Nah, pintu surga tertutup kalau terus-terusan begitu. Tidak ada peluang masuk ke dalam surga. Maka tentu kita lebih memilih paham dulu kemudian mengamalkan. Jangan kemudian lantas pikirannya diterbalik, lebih baik tidak ngaji daripada paham harus mengamalkan, tanggung jawabnya berat. Nah, lebih baik tidak ngaji, ora mudeng sisan wis ora apa-apa lah menurut kita. Ternyata menurut Allah itu popo banget. Nah, nggak paham agama itu ternyata sesuatu banget di hadapan Allah. Perintahnya kita harus belajar. Ta'allum dan ta'lim. At-ta'allum itu belajar, at-ta'lim itu mengajar. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah siapa yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Maka dibedakan at-ta'allum dan at-ta'lim. At-ta'allum itu orang yang belajar. At-ta'allum itu belajar, orang yang disebut muta'allim, orang yang senantiasa belajar, artinya pembelajar. At-ta'lim itu adalah pengajaran, maka orangnya disebut mu'allim, pengajarnya disebut mu'allim. Lah baik alim, baik muta'allim maupun mu'allim punya kewajiban untuk mengamalkan apa yang menjadi pemahaman dan apa yang diajarkannya. Lah Bapak panjenengan tadi berarti mu'allim itu harusnya, karena sudah ngajar di pesantren. Masa seorang mu'allim masih berkata bohong? Berarti tidak melakukan apa yang dikatakan. Maka amat besar kebencian di sisi Allah. Kamu mengatakan, mengajarkan apa yang tidak kamu lakukan. Maka ayat itu ditutup, innama yatadzakkaru ulul albab. Hanya orang-orang yang berakal sehat saja yang bisa menerima pelajaran. Mengajarkan agar berkata jujur dan mengamalkan apa yang diajarkan. Hanya orang yang berakal sehat. Kalau ada seseorang mengajarkan tentang kejujuran, kok dalam praktek kesehariannya dia masih suka berbohong, berarti akalnya belum sehat. Belum sehat itu bukan berarti gila, bukan. Artinya ulul albab itu akal sehat, berarti apa yang menjadi pemahaman dirinya belum bisa merasuk ke dalam hatinya. Ya, albab itu jamak dari lub. Lub itu termasuk bagian dari hati nurani. Ada kolbun, fuadun, lubun. Ini semuanya diartikan hati dalam bahasa Indonesia. Lah penjelasan ini nanti di lain waktu, perbedaan antara kolbun, fuadun, lubun itu nanti, karena itu sedikit panjang penjelasan itu. Ya, maka terus dinasihati bapaknya, jangan bosan-bosan, jangan putus semangat. Selain menasihati dengan cara yang santun, bahasa-bahasa yang santun, terus dengan istiqomah, doakan bapaknya, mudah-mudahan hatinya terbuka untuk menerima hidayah dari Allah, sehingga bapaknya juga mengamalkan apa yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?